Alhamdulillahi kama amar. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya di hari Jumat pada tanggal 28 Juli 2023 yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram di kalender hijriahnya, maka mengantarkan sebuah judul khutbah Jum'ah yang sudah tertulis dalam majalah Madani Kota Batam. Hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di seluruh masjidnya itu, yakni yang berjudul Hikmah Peristiwa Asyura atau tanggal 10 Muharram. Jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkiri lagi bahwa hari ini Allah muliakan bagi hamba-hambanya yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa, ikut-ikut dimuliakan oleh Allah karena dia mampu menyedekahkan hartanya, menyisihkan hasil kerjanya untuk orang lain. Karena hari ini sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai peristiwa-peristiwa yang agung mengiringi di dalam bulan yang mulia ini. Kalau orang dulu di masa-masa jahiliyah, awal-awal kepemimpinan Rasulullah, di hari ini mereka sangat-sangat bergembira. Bahkan mereka ada yang berpuasa karena mengenang kalau dulu Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Yang kata Nabi Muhammad itu, aku lebih pantas daripada Musa, maka umat-umatku haruslah sangat bergembira di hari ini, di tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Ada lagi peristiwa yang mengiringi kenapa sampai dimuliakan oleh Allah, karena hari ini Nabi Allah Ayub alaihissalam diangkat penyakitnya setelah digerogoti penyakit sampai berapa tahun, ditinggal oleh sanak saudaranya, diambil rezekinya oleh Allah sampai hatinya yang tinggal. Maka 10 Muharram pun sebagai momentum peringatan yang luar biasa, Nabi Allah Ayub diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini saudara-saudaraku mungkin ada yang berpuasa karena mengenang hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di Asyura ini ada sesuatu yang harus sama-sama kita ambil hikmahnya. Bukan hanya sekedar berpuasa, tetapi yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa begitu pentingnya peristiwa itu. Allah ingatkan, haruslah peristiwa Asyura itu mengantarkan, menjadikan takut musuh-musuh Allah hari ini. Karena apa? Kaum muslimin semua bersatu untuk berpuasa. Kaum muslimin hari ini bersatu untuk mengumpulkan rezekinya, diamplopin bahasa kita, lalu kita berikan kepada anak yatim atau kita berikan kepada fakir dan miskin, untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Yang kedua, hari ini kenapa sampai kita dihadirkan di Asyura? Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita lebih dekat dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Hasil rezeki yang kita dapat ini jamaah yang dimuliakan Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada dari sebagian rezeki kita itu adalah hak orang lain, maka kita bersihkan. Jangan nunggu Allah ambil, tetapi kita berikan kepada fakir dan miskin, lebih-lebih kepada anak yatim. Dan tentunya hari ini mengantarkan kita sebagai orang-orang yang lembut hatinya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ayuhibbu ayyalida qalbak, atuhibbu ayyalida qalbak, apakah kalian senang jika hatimu lembut?
Jika hati itu lembut, maka mudah menerima kebenaran. Jika hati itu lembut, maka semua mengiringi dalam kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, wamsah ra'sal yatim, membiasakanlah kamu mengusap kepala anak yatim, maka insya Allah kata Rasulullah akan dilembutkan hatinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sama-sama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa yang pertama. Lalu yang kedua, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masiha ra'sal yatim, barang siapa yang bisa mengusap kepala anak yatim, walam yamsah illa lillah, dan dia tidak mengusapnya kecuali niat karena Allah, maka wa fi kulli sya'ratin marrat yadaha, maka setiap usapan itu yang mengenai rambut anak yatim itu alaiha hasanat, maka setiap rambutnya itu dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, apakah harus mengenai rambut anak yatim? Maka pendapat para ulama, tidak harus, itu hanya sekedar simbolis. Artinya kita diketuk hati kita untuk memberikan rezeki kepada anak yatim seraya mengusap kepalanya. Tidak harus nempel dengan rambutnya, supaya yang pertama kata Rasulullah, supaya hatimu lembut, wa yadrukal hajat, kata Rasulullah, supaya hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas peristiwa Asyura ini bukan sekedar berkumpul membuat bubur Asyura, bukan sekedar kumpul mendengarkan tablik akbar, tetapi sifat sosial kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kamu hubunganmu dengan anak yatim dan orang-orang fakir dan miskin. Ana wa kafirul yatim fil jannah, ibarat aku dan anak yatim itu seperti ini kata Rasulullah, dua jari di surga nanti. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin nanti di akhir bersama Rasulullah? Maka sampai saat ini kita siapkan. Walaupun kita tidak punya panti anak yatim, tetapi hari ini kita mampu memberikan rezeki kepada anak yatim. Mungkin barangkali pengurus masjid mengadakan tablik akbar, lalu diakhiri dengan santunan anak yatim. Ataupun tidak mau dengan prosesi demikian, kita cari sendiri anak yatim itu, kita berikan rezeki untuk mereka. Kebutuhan mereka jauh lebih penting, karena hari ini Allah muliakan kita semuanya. Baik yang berpuasa mulia, orang yang tidak berpuasa pun bisa juga mulia, karena dia mampu menolong orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mendengarkan khutbah ini, mudah-mudahan terketuk hatinya untuk menyisihkan hartanya untuk fakir dan miskin dan anak-anak yatim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.